Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzanil hadza ma kunna linahtadiya laula an hadallah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ashabihi wa tabi'ahu ma wala la nabiyya ba'da. Pada kesempatan ini kami akan bercerita sedikit tentang hikayat, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam al-Khalilullah, yaitu tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian diabadikan peristiwa itu dalam kegiatan rutin tahunan. Bulan ini disebut bulan Dzulhijjah. Kita telah memasuki bulan Dzulhijjah atau bulan besar. Insya Allah mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 atau tepatnya sebelum matahari terbenam di tanggal 13 kita dianjurkan untuk memperbanyak kalimat takbir, tahlil, tahmid, yaitu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku ikhwani rahimakumullah, sekali lagi bulan ini disebut bulan Dzulhijjah atau bulan haji, atau menurut penanggalan Jawa disebut juga bulan besar. Kenapa? Karena di bulan ini terjadi suatu peristiwa yang besar, yaitu peristiwa itu ditandai dengan berkumpulnya jutaan kaum muslimin di padang Arafah yang begitu luas, dari berbagai bangsa dan negara, dari warna kulit hitam, kuning, sawo matang, dari hidung mancung, hidung pesek, mata sipit, mata bundar, enggak ada bedanya. Dari raja ataupun penggawa, baik itu dari kalangan presiden atau pesinden, atau juga yang menjabat direktur, ataupun yang jadi kondektur, maupun insinyur, bahkan tukang sayur pun kumpul membaur jadi satu. Yaitu nanti di bulan Dzulhijjah ini, tepatnya di tanggal 9-10, mereka menggunakan kain yang sama, yaitu selembar kain putih tanpa berjahit, atau yang biasa disebut dengan kain ikhram. Mereka berkumpul dalam peristiwa yang besar itu, berkumpul di padang Arafah, yaitu masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, gundah gulana, harap-harap cemas. Nah, itu berharap cemas, kenapa? Karena mencemaskan apakah amalnya diterima oleh Allah atau tidak. Maka tepat apa yang digambarkan atau yang dijelaskan Al-Hujjatul Islam Syekh Imam Ghazali, bahwa suasana wukuf di Arafah itu bagaikan miniatur atau gambaran kecil, yaitu padang mahsyar. Kok bisa? Karena seperti diibaratkan seperti halnya
di padang Araf atau di padang Maksar. Padang Arafat dibagikan di padang Maksar, yaitu ketika dalam menghadapi pengadilan Allah di padang Maksar itu manusia berkumpul, yaitu pasrah menundukkan diri di hadapan Allah, yaitu menanti pengadilan Allah. Begitu juga di padang Arafah, yaitu mereka menundukkan diri dengan satu tujuan, menundukkan diri di hadapan Allah, menundukkan diri ke hadirat Allah, membersihkan hati dari segala noda dan dosa. Maka tepatlah wukuf ini merupakan juga intisari daripada ibadah haji. Saudara-saudaraku muslimin rahimakumullah, ibadah haji dan kurban itu adalah bermula dari peristiwa sejarah yang luar biasa yang dialami Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam kaitan ini, yaitu dalam peristiwa ini, maksudnya peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, itu dikisahkan bahwa ulama dulu menceritakan bahwa di suatu masa terjadilah dialog antara malaikat kepada Allah, atau dialog malaikat dengan Allah. Malaikat itu bertanya, "Ya Allah, mengapa engkau memberi gelar Ibrahim itu Khalilullah atau kekasih pilihan Allah? Mengapa?" Itu pertanyaan sanggahan malaikat. Padahal dia itu disibukkan oleh kekayaan dan urusan keluarganya. Atas pertanyaan malaikat itu Allah menjawab, "Hei malaikat, janganlah engkau menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah, tetapi tengoklah isi hatinya dan amal baiknya. Hai malaikat, janganlah engkau menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah, tetapi tengoklah isi hatinya dengan amal baiknya." Perlu diketahui bahwa Nabi Ibrahim adalah hamba Allah yang dermawan luar biasa, yang bersedekah, yang berkurban. Bahkan dia mampu berkurban 1000 unta, 1000 kambing. Sampai ada seorang yang bertanya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau begitu bermurah hati, berdermawan?" Nah, tanpa spontanitas Nabi Ibrahim itu menjawab seperti ini, "Jangankan cuma harta bendaku, seandainya Allah karuniakan kepadaku seorang putra, sekiranya Allah memintanya, niscaya aku kurbankan." Nah, itulah perkataan Nabi Ibrahim yang sebenarnya ketika ditanya akan kedermawannya oleh seorang Badui itu. Maka pada suatu malam, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim itu. Pada suatu malam Allah menguji iman dan ketakwaan Nabi Ibrahim itu melalui mimpinya. Mimpi yang hak, yaitu mimpi agar dia mengorbankan putranya yang amat disayangi, yaitu Nabi Ismail, yang waktu itu masih kecil. Mimpi yang tidak lain adalah wahyu Allah ini
Ya Allah, Allah memerintahkan Ibrahim agar menyembelih anaknya yang bernama Ismail dengan tangannya sendiri. Inilah kisah, salah satu kisah di bulan Dzulhijjah itu. Perlu diingat bahwa wahyu Allah kepada hambanya, yaitu seorang utusan nabi atau rasul, sebagian besar itu adalah melalui mimpi, termasuk wahyu yang diturunkan Allah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, betapapun merinding, yaitu bulu kuduk atau keringat dingin bercucuran, derdek gemetar lantaran seramnya perintah itu atau ngerinya perintah itu, Nabi Ibrahim tetap menyampaikan wahyu yang diterima lewat mimpinya itu kepada putranya Ismail, yaitu tetap walaupun dia itu mendapat wahyu, tetap membicarakan, bermusyawarah kepada putranya Ismail tentang hal mimpi itu, sebagaimana yang tersurat dalam Al-Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni aru fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Maka sang anak atau Nabi Ismail alaihissalam yang waktu itu masih kecil menjawab dengan tegas tanpa suatu keraguan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya abadi if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayah, kerjakanlah apa yang menjadi perintah Allah. Engkau akan mendapatkan aku tergolong orang-orang yang sabar. Wahai ayah, kerjakanlah apa yang menjadi perintah Allah. Niscaya engkau akan mendapatkan aku tergolong orang-orang yang sabar. Begitu tegas dan tegar, tabah jawaban yang diberikan Ismail, seorang anak muda yang belia, yang masih kecil, calon penerus generasi bangsa, dan calon pemimpin di kemudian hari. Sekalipun jawaban itu mampu menggetarkan siapapun yang mendengarnya, karena sangat riskan bagi keselamatan jiwa Nabi Ismail, tapi dia sadar bahwa itu adalah perintah Allah. Yang akhirnya kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Yaitu di saat pisau yang telah diasah atau yang telah dipersiapkan, yang tajam mengkilat itu berada di tangan Nabi Ibrahim. Kemudian ketika pisau itu digerakkan untuk menjembelih, yaitu pisau ketika digerakkan di leher putra tercintanya, maka seketika Allah menyeru Nabi Ibrahim untuk menghentikan perbuatannya. Di lain cerita disebutkan bahwa pisau itu telah digerakkan untuk menyembelih, tapi pisau itu tumpul dan gak bisa melukai leher. Satu cerita. Kemudian Nabi Ibrahim menghentikan perbuatannya, kemudian sebagai imbalan atau ganti keikhlasan
Nabi Ibrahim itu untuk berkurban, untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail, maka Allah menggantinya dengan seekor domba besar yang diambil dari surga, seekor domba besar gibas yang diambil dari surga sebagai ganti pengorbanan. Saudaraku, ikhwani muslimin muslimat rahimakumullah, menyaksikan peristiwa tersebut, malaikat Jibril itu kagum, takjub melihat perbuatan Nabi Ibrahim. Kemudian rasa kagum itu Allah abadikan, yaitu kekaguman malaikat Jibril itu. Ia berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyahuti, La ilaha illallah wallahu akbar. Tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Kemudian Nabi Ismail sang putra tercinta itu membalas dengan berucap, berseru, Allahu Akbar walillahil hamd, yaitu Allah Maha Besar, walillahil hamd, dan bagi Allah ilham segala puji. Kemudian saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, inilah sekilas yaitu asal muasal atau peristiwa kurban. Maka ibadah kurban di sini, ibadah kurban bukan sekedar upacara tanpa nilai-nilai rohani. Jadi ibadah kurban itu bukan suatu hal yang sia-sia, punya nilai yang penting. Al-Quran selalu mengaitkan ibadah kurban itu dengan suatu kepasrahan diri, ketundukan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Al-Quran juga menjelaskan bahwa bukanlah daging dan darah kurban itu yang akan sampai kepada Allah, melainkan apa? Melainkan ketakwaan, yakni kesetiaan untuk memenuhi perintah dan kehendak Allah. Dari kesimpulan dari itu semua adalah bahwa ibadah kurban itu merupakan wasilah atau sarana untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penyembelihan kurban itu juga seakan-akan merupakan tanda simbolis dari penundukan atau penguasaan nafsu hewani yang dalam diri kita, yaitu dalam diri manusia itu ada beberapa nafsu. Ada nafsu yang dalam keridhaan Tuhannya, juga ada nafsu hewani atau yang dalam bahasa agama disebut dengan nafsu amarah. Yaitu apa? Inna nafsa amaratun bisu. Inna nafsa amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu mengajak pada kerusakan, yaitu makanya ini untuk menundukkan keinginan rendah atau yang mendorong nafsu, yang mendorong manusia kepada perbuatan keji dan mungkar. Karena bagi kita wajib untuk menundukkan, menguasai nafsu hewani yang ada dalam tubuh kita, yang pada kenyataan seringkali kita saksikan bahwa timbulnya kekacauan, kekisruan, penyimpangan, penyelewengan, kedoliman, kekejian, kejahatan, semua itu bersumber pada yaitu nafsu, angkara nafsu
hewannya manusia, nafsu hewannya manusia. Sebaliknya, saudaraku, keselamatan dan kesejahteraan manusia, baik perseorangan maupun kelompok, itu terletak pada kemampuannya menundukkan dan menguasai nafsu-nafsu hewani. Ikhwani rahimakumullah. Dalam rangka menghayati dan memaknai Idul Adha tahun ini, marilah kita perbarui tekad dan niat kita untuk senantiasa mencontoh dan meneladani jejak langkah 3 manusia pilihan, 3 manusia besar, yaitu profil seorang bapak yang digambarkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, profil seorang wanita atau ibu digambarkan dicontoh dengan Siti Hajar, dan profil seorang anak yang soleh digambarkan dengan gambaran Nabiullah Ismail alaihissalam. Untuk kaum bapak, kiranya perlu mencontoh bahwa Nabi Ibrahim sebagai suri teladan, bapak umat muslim, bapak yang sangat cinta dan sayang terhadap anak dan istrinya, tetapi cintanya adalah cinta karena Allah. Ia rela berpisah dengan keluarganya, bahkan dia rela mengorbankan cintanya yang sangat besar kepada anak tunggalnya demi melaksanakan perintah Allah. Itu adalah contoh dari gambaran atau profil seorang bapak. Kemudian profil seorang ibu. Sungguh Siti Hajar adalah istri teladan yang sangat tepat dan ideal sekali. Ia adalah istri yang selalu setia dan ibu yang sangat rela dan ikhlas berpisah dengan suami kalau itu demi tugas suci dan bakti kepada Allah Rabbi. Ia tabah dalam suatu penderitaan dan rela berkorban demi keselamatan anak, demi berbakti kepada Tuhan. Ia tidak mudah tergoda oleh bujuk rayuan setan. Kemudian untuk generasi muda atau profil gambaran seorang anak, hendaklah selalu mencontoh jejak langkah Nabi Ismail alaihissalam. Ia remaja yang taat dan takwa dan berbakti kepada orang tua. Sekali lagi, ia adalah seorang remaja, seorang anak yang taat dan takwa, berbakti kepada kedua orang tua. Juga rela mengorbankan jiwanya untuk suatu hal yang besar, tujuan yang mulia, yaitu untuk membangun hari yang lebih baik, untuk meningkatkan kualitas kehidupan individu maupun keluarga maupun dalam masyarakat. Karena kita dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan negara, kita memerlukan sosok profil pemuda yang cerdas, cakap, terampil, dan bertakwa. Sekali lagi, kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara membutuhkan sosok seorang pemuda, pemudi yang cerdas, yang cakap, yang terampil, dan bertakwa. Itulah gambaran 3 profil manusia besar. Moga-moga rahmat Allah senantiasa tercurah untuk kita semua. Akhirul kalam, segala
tutur kata dan kekhilafan murni daripada diri saya sendiri, karena kebenaran mutlak semata-mata milik Allah Ta'ala. Ihdinas syiratal mustaqim. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.